Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Zulhalin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda Putri Herawati dari Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Rancang Bangun E-commerce Jasa Fotografi di Kota Padang Berbasis Web. Informasi jurnal. Jurnal berasal dari Jurnal Informatika dan Sistem Informasi volume 15 nomor 1 peringkat Sinta 5 terbit pada tanggal 10 Mei 2023. Penulisnya terdapat 3 orang, yaitu Fani Septiani Bufra, Bimadela Antari, dan Deni Yuza Mahendra, dari Program Studi Sistem Informasi ITS Katulistiwa. Pembahasannya yaitu latar belakang, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta kekuatan dan kelemahan. Yang pertama yaitu latar belakang. Diawali dengan kondisi yang terjadi saat ini, yaitu bidang jasa fotografi mengalami kemajuan yang sangat pesat, dengan ditandai munculnya kamera-kamera digital dan berbagai alat-alat pendukung fotografi lainnya, dengan teknologi yang sangat canggih untuk menghasilkan foto dan video. Para fotografer masih mengalami beberapa kendala, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, belum stabilnya dalam mendapatkan pelanggan, terutama yang bergerak sebagai freelancer dan tidak memiliki studio foto. Yang kedua, mempromosikan jasa fotografi belum secara maksimal, karena masih belum menggunakan website, sehingga informasi jasa fotografinya belum tersebar secara luas. Yang ketiga, para pelanggan sulit untuk mendapatkan informasi fotografer. Karena kurangnya promosi yang efektif, calon pelanggan mungkin kesulitan menemukan fotografer yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk itu, pengembangan e-commerce jasa fotografi berbasis web menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi kendala tersebut sehingga dapat membantu para fotografer dalam mempromosikan jasa fotografi mereka. Selanjutnya, metode penelitian. Metode pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah System Development Life Cycle atau SDLC, di mana pada gambar 1 dijelaskan tahapan dari SDLC, yaitu perencanaan sistem, analisis sistem, desain sistem, implementasi sistem, serta perawatan sistem. Kemudian ada metode untuk pengumpulan data, yaitu pengamatan langsung, studi kepustakaan, dan penelitian laboratorium. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Diawali dengan analisis sistem, di mana merupakan langkah awal yang dilakukan dalam merancang sebuah sistem, karena pada langkah ini akan dievaluasi kinerja dari sistem lama yang telah berjalan. Di mana sistem lama, yaitu sistem pemesanan jasa fotografi, belum terkomputerisasi. Proses pemesanan jasa masih dicatat dalam bentuk nota, dan nota tersebut dikumpulkan untuk dijadikan sebagai data transaksi. Sistem baru yang akan dibuat adalah sebuah sistem aplikasi e-commerce jasa fotografi. Sistem ini diharapkan mampu memproses semua data yang diinputkan. Kemudian ada desain sistem menggunakan Unified Modeling Language atau UML, berfungsi untuk mendeskripsikan interaksi antara satu atau banyak aktor dari sistem yang akan dibangun, serta menggambarkan fungsi-fungsinya pada sebuah sistem informasi. Selanjutnya, ada use case diagram, di mana terlihat pada gambar 2 terdapat 4 aktor di dalamnya, yaitu admin, fotografer, pelanggan, dan juga pengunjung, di mana admin memiliki hak akses penuh terhadap sistem yang akan dibangun. Kemudian ada kelas diagram, di mana terlihat pada gambar 3 terdapat beberapa tabel yang akan dihubungkan nantinya di dalam sebuah database, dimulai dari pembayaran, pelanggan, booking, admin, kontak, fotografer, paket foto, dan portofolio. Selanjutnya ada sequence diagram, di mana digunakan untuk menggambarkan rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari suatu event untuk menghasilkan sebuah output, di mana pelanggan yaitu masuk ke dalam menu utama, kemudian di dalam menu utama menginputkan username dan password, kemudian masuk ke dalam form login. Jika berhasil login, maka akan masuk ke dalam halaman pelanggan. Kemudian bisa melakukan logout dan akan kembali ke menu utama. Selanjutnya ada design file, di mana dijelaskan nama database-nya, nama file, dan primary key-nya. File-file yang digunakan dalam pembangunan aplikasi e-commerce jasa fotografi di Kota Padang berbasis website dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Kemudian implementasi hasil, di mana terlihat pada gambar 5 yaitu halaman login pelanggan, yaitu dengan memasukkan username dan password. Kemudian di gambar 6, halaman home pengunjung. Halaman 7, sistem halaman list fotografer.
Kemudian di gambar 8 ada halaman paket foto. Kemudian di gambar 9 ada halaman portofolio, dan di implementasi terakhir atau di gambar 10 ada halaman home admin. Kesimpulannya yaitu aplikasi e-commerce jasa fotografi dapat memudahkan fotografer dalam mengolah data pemesanan jasa fotografi. Fotografer bisa mengakses web dan melakukan konfirmasi pemesanan di mana saja dan kapan saja tanpa perlu bertemu langsung dengan pelanggan. Aplikasi e-commerce jasa fotografi dapat membantu para fotografer dalam melakukan promosi jasa fotografinya dengan upload portofolio dan daftar paket layanan jasa foto pada web dan memudahkan pelanggan dalam mencari fotografer yang diinginkan untuk mengabadikan momen spesialnya. Pelanggan dapat melihat berbagai informasi mengenai fotografer, jasa fotografi, portofolio, jadwal foto, fotografer, dan lainnya pada web ini. Kemudian ada kekuatan dan kelemahan penelitian. Kekuatannya yang pertama menggunakan metode SDLC yang terstruktur, menunjukkan pendekatan yang terstruktur dalam merancang suatu sistem, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan keberhasilan dalam penelitian. Kemudian ada penerapan metode UML untuk desain sistem, menggambarkan berbagai elemen sistem termasuk entitas, hubungan, dan proses dengan menggunakan diagram yang intuitif dan mudah dipahami. Kemudian kelemahan penelitian adalah kurangnya penekanan pada aspek keamanan data. Dalam merancang bangun e-commerce jasa fotografi, keamanan data menjadi krusial karena melibatkan informasi sensitif seperti data pribadi pelanggan, informasi pembayaran, dan portofolio fotografer. Namun, dalam deskripsi sistem yang disajikan tidak ada penjelasan yang cukup mendalam mengenai langkah-langkah yang diambil untuk melindungi keamanan dan privasi data pengguna. Ide penelitian saya, perancangan sistem informasi untuk UMKM. Untuk saat ini masih mencari referensi untuk jenis UMKM yang akan dipilih dan tempat penelitian yang akan dilakukan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.